Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin Makkiyah. Surat Yasin Makkiyah. Au illa qaulahu, maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah tesih teng Mekah. Au illa qaulahu kecuali dawe Allah taala wa idza qira lahum anfiqu al ayat niku. Au madaniyatun, terus sebagian ulama darani surat Yasin niku bangsa napa? Madaniyah. Isnatan iku loro wa samanun lan 80 apane ayatan ayat. Surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama mana Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati, mufassir biasanya bilang Allah a'lamu bimuradi bi. Allah a'lamu dat sing pirsa bimuradi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? Bahwa Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin, wahai Muhammad, kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimewa yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin Habibullah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradi. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya 16 ya. Toha, ya Muhammad, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya. Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad karena tulisannya coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara makna. Ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya, kehati-hatiannya bilang inna kalaminat apa awa alamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Berarti apa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir, dan tentu kita milih yang istimalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir atau Bari, nggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang nggak bisa dipahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Tuhan adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu nggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini adalah lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya soal nanti ikhtiyat saja kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami. Apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Bukan jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah di aji binasmi kelawan keajaibane susunan wa badil ma'ani lan keindahane. Innaka saat temne sira ya Muhammad wa Muhammad lam nal mursalin setengah sangke wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Orang sekedar diutus ala siratin kowe yang ngatasi jalur atau jalan mustaqimin kang jejak. Uti alai muta'alliqun ta'alluq bima para qabla kang sedurunge iki dawuh. Ayatoriqil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi qabla ka sedurunge sira. Maknane tariqil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal hudalan petunjuk. Wa taqitu tinau kiti fil qasami lan qasam wa qili lan liyane qasam murad dene kono lak dikauli kufari marang nabi wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursalah Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzilal azizi kang kowe iku dadi rasul mergo untuk turunan untuk
keturunan Quran sing aziz, sing tanzilal aziz. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaan wa ar-rahimi kang welas bi khalqi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil khabar mubtada khabar mubtada. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkepnya mubtada. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khabar. Sementara kira kita tanzila, maka kita rekep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu gak usah bingung iki kok. Jadi khobar padahal macane tanzila. Utawa bingung mergo ora paham pilihane loro. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia rekep khobar. Paham ya tanzilu, makanya dia rekep apa? Khobar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlaq atau nyimpan kata amdahu. Ayat Quran itu kese Quran. Bi khabar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Quran tentu Quran. Quran tujuane ditungdira supaya ngekeki peringatan sira bil Quran kauman ing kaum muta'alliqun bitanzil. Maungdira kang ora dikeki peringatan sapa abang bapak wong akeh elam ning baru. Iki ora dikeki peringatan sapa akeh fi zamanil fatra ing dalem. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan udah harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering duduk di nasihati Mbah Mun, enak pena alim, ojo sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama noni umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23, saya itu nggak pernah ngitung sengaja, tapi lagi malam 23 kita insya Allah nginjak juz berapa? 23. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa Arab Lailatul Qadar biasa wae. Ora kelas e. Ben sing tok Lailatul Qadar ben wali-wali wae. Kene untuk cipratane wis cukup. Lah wong terawih arang-arang njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap minta, kalau dianggap lama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden itu ngelama apa doa? Tidak jawab saja. Lama. Jatah kamu untuk adab, kok jalur Lailatul Qadar itu lama banget. Mestinya jalurmu orang tuh adab itu bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa enggak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama enggak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Enggak hujan batu sudah bagus. Kok sampai ulama itu macam-macam. Ya lah rai-rai ini ki pantas setok Lailatul Qadar butuh adab aja. Ayo. Orang tuh adab itu bagus. Ya jadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu akhidna. La tu akhidna maknanya njuk Lailatul Qadar kok ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu akhidna. Iku supaya enggak disiksa innasina waqtuna kalau kita salah. Kowe kan enggak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waqtuna sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah enggak kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Gue wong diisir. Ora Lailatul Qadar gak diisir. Tapi ya oleh wong pangeran apian. Pangeran kan, tapi misal pangeran ora aku, luwe apian timbang aku. Jadi soalnya disakno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disakno, tapi ora usah. Disakno iku iman jalin jan goblok dia menang, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu disepuro pangeran. Sing bener donga wong tarawih-tarawih itu ning Tuban ning Jogja bener. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ora sarapku iki kita ora ono ngajar nomor ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kedat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro pun jenengan sepuro. Iku bagus. Untuk Lailatul Qadar ini sudah sering terus dulu amin. Angkat dia angan daerah gunung itu banter terusan. Gue wong tahu diri, maksud gue dia tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu
tahu diri. Misalnya suwe bersedekah, puasa bersolat 1000 rakaat, terus utang mesti sahur. Sampai sepuluh togo-togo sing mbok dolimi jalui sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujug sombong. Wong sombong ora berhak meraih. Nah terus piye Gus? Ya piye biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Orang penuh adab begini, mestinya ini luar biasa, no? Luar biasa. Gue nangan tuh dulu, mestinya ini keadaan seperti ini terus. Soalnya dengan ini walau Robbana, la tu'akhidna bin nasina wa akhtana. Jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan Dawe Bahmun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya fasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita. Takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer. Takutlah kamu dari api. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang mencintai saya dan masuk surga itu sama. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk. Nah, jadi ulama dulu itu ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah, hak kenapa pun swarga? Terus di luar swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan anak keren ya. Keren artinya saya pernah mengkampanyekan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampai kabeh. Pernah mulan, pernah sowan. Ya, saya tiap bulan sowan dengan gak sopan tapi. Mulane kira sambal sowan rono malah gak luan. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagok keluargane ku kapan. Gue mikir bocah ora kabeh. Di sana juga saya ulang lagi. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bahmun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah kalau gini, ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsir, tak adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kena jadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada Arab salam sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum adil. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadana. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemendaharan ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini ilallah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sama mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini.
Waditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu udah adil. Itu kan versi, no? Maksudnya bangun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo oleh nafsirin adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ayo kan dia repot. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditambah. Ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, no? Maka kata Mbak Mun itu memang sebaik. Saya itu merasakan, saya sebagai mufassir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh enggak, sudah maju lah. Maghrib enggak, kan yang bisa dibakar hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas shalah artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi saktrip. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu toh. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najis, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya tak suruh a'ammu min ayakuna qasrus sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasrul sholat hanya 4 menjadi 2. Dong. Oh ya, pakai alim udah tenan dokter tafsir. Enggak tak, ini sudah di. Tapi orang lain ngaku. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasru sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkap atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan aw Nah, lagi faida amin tum fadkur wa kama allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasru sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya?
Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangi kan, terus gedangnya berpangan itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jumlah terus menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat itu melampaui batas. Syaratnya boleh itu ghairu baghi wala famani turra itu darurat syaratnya ghairu baghi wala dan tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedange jupuk sing mateng dipangan ketok. Ora oleh. Paham jelas ya?